Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita buka kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan, kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar. Untuk barokahnya kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika annal birral ilahi yatanatharu fiha alal musalli ruwiya Muhammad bin Nasrin anil Hasanil Basri mursalan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli thalasu khisalin yatanatharul birru min ananis samai ila mafriqi ra'sihi wa tahuffu bihil malaikatu min ladun qadamayhi ila ananis samai wa yunadihi munadin law ya'lamul musalli may yunadi man taqala. Sebentar dulu, itu kalau di buku Khasaisul Muhammadiyah itu titiknya keliru tuh. Mestinya mantakola, ya. Di sini kan man kotala. Nggak tahu kalau di Syaraful Ummatil Muhammadiyah man kotala kan. Jadi ini apa namanya, salah baris saja, ya. Artinya beda jauh banget itu, ya. Intakola artinya pindah, ya. Kalau man kotala bunuh, ya. Naji man kotala, ma in kotala, gitu, ya. Yang benarnya ma in takola, selama dia belum pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qal radhiyallahu ankum ajma'in. Wa min dzalika ay wa min dzalikal fadailis sholati, di antara fadilah keistimewaan dari sholat yang kita kerjakan dan yang Allah wajibkan kepada kita, annal birral ilahi, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat, birral ilahi, kebaikan dari Allah, birrun kebaikan, al-ilahi Tuhan, kebaikan dari Allah maksudnya. Yatanasaru yata'atharo
bertebaran. Yatanasaru artinya bertebaran, berkeliling. Fiha bertebaran pada orang yang mengerjakan sholat. Fiha fisolah. Alal musolli terhadap orang-orang yang sholat. Kebaikan dari Allah bagi orang yang sholat bertebaran di sekeliling orang yang sholat itu. Jadi walaupun masjid nempel sama rumahnya, kalau dia nggak sholat di situ, kebaikan itu, kebaikan dari Allah nggak bertebaran di situ. Itu khusus bagi orang yang sholat fiha, ya, yang ada di dalam masjid atau di rumahnya. Dia sholat, selama dia sholat, itu kebaikan dari Allah itu akan selalu mengelilingi dia. Ruwiya Muhammad bin Nasrin, diriwayatkan dari seorang tabi'in namanya Muhammad bin Nasr. Beliau mengutip dari seorang ulama besar, dari seorang ahli tasawuf, istri dari Rabi'atul Adawiyah, namanya Hasan Basri Al-Misri. Jadi Rabi'atul Adawiyah punya istri, punya suami namanya Hasan Basri Al-Misri. Rabi'atul Adawiyah seorang ahli tasawuf juga. Beliau yang menciptakan ajaran tentang mahabbah, ya, tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rabi'atul Adawiyah dimakamkan, dia wafat di Palestina. Jadi kuburnya ada di Palestina, sebelah dari Masjid Al-Aqsa. Nah, sebelahnya kuburan dari Rabi'atul Adawiyah itu kuburnya Salman Al-Farisi. Salman orang Paris yang pernah mengusulkan sama Nabi waktu perang Khandaq agar Nabi menggali lubang-lubang, parit-parit sepanjang jalan supaya nanti orang-orang yang akan menyerang kaum muslimin dari Mekah, mereka lihat sepertinya dataran saja, padahal itu lubang-lubang ditutup dengan tanah. Jadi kelihatannya daratan aja gitu, nggak ada apa-apanya. Pas dia naik kuda kecebur. Itu makanya sepanjang Khandaq itu Khandaq artinya lubang. Atau perangnya namanya perang Ahzab. Nah, akhirnya kaum muslimin memperoleh kemenangan tanpa perang. Jadi orang-orang kafir Mekah itu bahasa kalau main bola itu namanya KO. Ya, kalah kaum muslimin menang tanpa perang, tanpa bermain. Karena saran dari Salman Al-Farisi supaya Nabi Muhammad bikin parit-parit, bikin lubang-lubang. Nah ini sekarang perhatikan, Rasulullah walaupun seorang Rasul, ya, masih menerima saran dari sahabat-sahabatnya. Jadi ketika musyawarah, kata Salman, ini orang Persia, orang Iran. Salman itu orang Iran. Al-Farisi, Farisi itu Persia. Yang dulu di situ pusatnya agama Majusi. Ya, agama Majusi. Nah, akhirnya Nabi terima usulnya, dibuatlah parit-parit.
ketika perang Ahzab atau perang Khandaq itu, akhirnya orang-orang kafir tidak tahu bahwa sepanjang jalan itu penuh dengan lubang-lubang. Akhirnya mereka terperosok di situ. Nah, yang semacam ini pernah dipraktikkan oleh orang Yahudi ketika berada di Mesir. Di Mesir, diam-diam orang Yahudi itu gali lubang juga. Jadi di bawah tanah itu mereka buat gedung-gedung. Ya, pertahanan, ada tempat pimpinannya, di tempat makan segala macam. Nggak ketahuan. Makanya dalam perang tahun 65 antara Mesir dengan Yahudi, ya, Mesir sama Yahudi, zaman Anwar Sadat, ya, presidennya Anwar Sadat, kalau nggak diusulkan oleh ulama-ulama mujahidin kepada Anwar Sadat, itu orang Yahudi menang. Nah, ulama-ulama para mujahidin itu, nah dari mana mereka tahu bahwa di Berlin, namanya Berlin, itu orang-orang Yahudi pada ngegali di tanah itu dan membuat pertahanan di situ, namanya benteng Berlin. Waktu kita mari dengan Pak Manda, Ki Abdul Rahim itu dengan Ki Arif dulu ya, nah, kita masuk tuh ke situ. Nah, kata ini orang-orang mujahidin, Presiden, coba kita cari selang paling besar, karena orang-orang Yahudi itu bikin benteng di situ di Berlin. Akhirnya Teluk RC, Teluk Suez, Teluk Suez, airnya disedot itu untuk nyiram benteng Berlin. Nah, ketika disiram benteng Berlin, itu orang-orang Yahudi pada keluar, akhirnya dihantam oleh tentara-tentara dari Mesir. Ketika terjadi perangan begitu, biasa orang munafik muncul, merintahkan supaya jadi gencetan senjata antara Mesir dan Israel di suatu hotel namanya Camp David, sehingga terkenal sekali Camp David itu perjanjian antara Israel dengan Mesir. Akhirnya perangan dihentikan. Kalau nggak dihentikan, berarti udah nggak ada yang namanya Israel itu. Hancur semuanya. Nah, ini Amerika yang merupakan bapak dari orang Yahudi muncul. Nah, ini yang membuat marahnya, kesalnya para mujahidin. Cuma disimpan. Nah, ketika parade memperingati hari kemerdekaan Mesir, ya, di satu lapangan, ini para mujahidin mungkin sudah saking kesalnya, akhirnya Presiden Anwar Sadat lagi bicara, ditembak. Dia meninggal dan dikuburkan di lapangan itu. Jadi kita bisa ziarah gitu datang. Tuh, karena para mujahidin itu nggak mau berdamai. Tapi Presiden Amerika dengan Anwar Sadat sudah bicara banyak, akhirnya Anwar Sadat menerima perjanjian itu. Itu namanya politik ya. Nah, ini Hasan Basri
Itu suami dari Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah kuburnya ada di Palestina, sebelahnya yaitu kubur dari Salman Al-Farisi. Yatanatharu, berkeliling, bertebaran, itu kebaikan dari Allah terhadap orang-orang yang sholat. Al-Hasan Al-Basri mursalan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis namanya hadis mursal. Hadis mursal itu hampir sama dengan maqalatul ulama. Ya. Kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mursal, ada marfu gitu ya. Lil musalli thalasu khisalin. Bagi orang yang sholat, Allah berikan 3 macam kebaikan. Lil musalli thalasu khisalin. Bagi orang yang sholat itu, Allah kasih, Allah berikan 3 macam kebaikan. Pertama, yatanatharul birru min ananis samai. Pertama, kebaikan dari Allah itu bertebaran. Min ananis sama, dari langit. Awan yang ada di langit. Ila mafriqi ra'si, sampai kepada sendi dari kepalanya. Kayak di kepala kita. Itu kebaikan dari Allah diberikan ya bagi orang yang sholat, di mana kebaikan itu terus bertebaran pada orang yang sholat, dari ananis sama ila mafriqi ra'si, sampai kepada sendi dari kepala orang itu. Wa tahuffu bihil malaikatu, dan malaikat meringankan sayapnya. Malaikat meringankan sayapnya, khafif, tahuffu. Min ladun qadamaihi ila ananis samai, dari tumit, dari kaki yang paling bawah dari seseorang yang sholat sampai ke langit yang tinggi. Itu malaikat mengelilingi orang yang sholat. Yang ketiga, wa yunadihi munadin. Ada makhluk-makhluk, ya ini malaikat. Yunadi munadin, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat itu berdoa. Katanya, lau ya'lamul musalli, andai kata orang yang sholat tahu, mayunaji, siapa yang memanggil-manggil, siapa yang berdoa itu, mantakola, dia nggak akan pindah dari tempat sholatnya. Kan man kotala, kalau ma in kotala artinya kotala bunuh. Ini salah titik aja. Man kotala, man takola. Jadi kalau orang-orang yang sholat tahu, dia nggak segera bangun dari tempat sholatnya. Barangkali hadis ini nggak dibaca, ya, atau dianggap hadisnya mursal. Padahal kalau didengar ini hadis, meskipun hadisnya mursal itu hampir dekat dengan doif gitu. Tapi untuk fadailul a'mal, para ulama-ulama itu kan membolehkan. Seperti siapa yang baca kulhu 3 kali, sama dengan dia khatam Al-Quran. Kan hadisnya, kalau dikatakan hadisnya dhaif,
nggak apa-apa. Tapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan dalam berbicara soal keistimewaan amal, boleh. Diamalkan boleh. Bukan untuk hukum. Kalau untuk hukum tentunya hadis yang sahih. Sahih Bukhari Muslim. Kemudian Sahih Bukhari Muslim ini dapat dari ada ayat Quran begini dijelaskan. Nah, kalau untuk fadailul a'mal, jadi kalau ada orang yang sholat, sebelum dia bangun pindah dari tempatnya, malaikat itu mengelilingi dia dengan segala kebaikan dari Allah. Kemudian dari kepalanya, dari langit sampai ke kepalanya, dari ujung kaki sampai ke langit, di atas bawah. Dan malaikat sekelilingnya mendoakan dia. Jadi artinya kita disuruh kalau habis sholat jangan buru-buru apa? Pulang, bangkit. Ya mungkin saudara kita yang memahami faidza qudiyatis sholatu pantashiru fil ardh. Kalau kamu selesai sholat, bangun, bangkit, buru-buru. Wabtaghu min fadlillah. Cari lagi rezeki dari Allah. Jangan banyak duduk dulu. Nah, ini dipahami lah oleh beberapa teman-teman kita. Jadi kalau habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bangkit, dia apa? Keluar. Padahal kalau kita pahami hadis mursal ini, punya keuntungannya. Dia zikir dulu, ya kan? Dia zikir ba'da sholat itu sekitar 4 jam. Apalagi orang dulu sholat dulu 2 rakaat. Sholat lagi sunat awabin. Sholat sunat taubat. Terus dia ratib dah. Ratib tiap malam dulu tuh. Latihan dah. Di masjid-masjid dulu ya. Ratib tuh tiap malam. Nggak hanya waktu orang mau pergi haji. Kita kan ratibnya kalau apa? Mau pergi haji. Atau mau pergi umrah. Kita walimatus safar. Walimatus safar, kemudian kita bikin walimah. Situ dibacalah ratib Al-Haddad. Atau ratib Umar. Ya. Nah, dibaca, kita bacanya waktu itu. Tapi kalau orang dulu-dulu ngajinya nggak banyak sono kemari. Karena memang masih jauh-jauh ya. Musola jauh-jauh. Yang ngajar juga karena kan nggak sebanyak sekarang. Nah, orang dulu kalau nggak ada pengajian, dia ratib. Nah, sampai dia hafal tuh ratib. Nggak pernah pakai kitab tuh ratib jadi hafal tuh. Kita kalau nggak ada kitabnya keliru mulu. Dia hafal itu ratib. Persis selesai ratib itu isya. Kalau mau pulang jauh. Becek kalau musim hujan. Gelap. Tapi memang juga ya kita nggak ada yang takut jalan itu. Nggak ada yang takut jalan kalau gelap itu. Punan banyak gede-gede banget. Nggak ada yang takut kita jalan itu. Saya pikirin gitu. Kita sholat ke masjid itu kok jalan gelap. Kita nggak takut. Tapi sekarang dekat aja nih. Gelap. Kita takut. Ya Allah. Nah, itu orang dulu ya. Dia isi habis maghrib, dia nggak bangun lagi tuh, dia zikir. Karena dua pulang tanggung.
Kalau dia pulang Isya kena balik lagi. Kita karena dekat gampang. Ntar kita Isya pulang, maghrib pulang. Isya kadang-kadang kita mau balik, kadang-kadang nggak balik lagi. Sama dengan pengajian tuh. Kalau di maghrib Isya nih kita nih sekarang. Ini panitia pengurus masjid udah baca selawat 3 kali, 4 kali, bolak-balik gitu ya. Ini gurunya belum kelihatan. Tuh keluar aja atu-atu tuh. Dia pulang. Dia kagak nungguin tuh sampai Isya. Kan kalau dia habis sholat terus dia nggak balik lagi, tetap ada di tempat situ, malaikat kelilingin dia membawa kebaikan dari Allah. Mantakola sampai dia pindah. Kalau dia pindah, udah malaikat balik lagi ke tempatnya. Nah, itu barangkali hadis ini kurang belum dipahami atau dia nggak mau baca oleh teman-teman kita yang memang punya paham seperti itu. Kalau sudah habis sholat langsung. Kan ayat itu erat hubungannya dengan sholat Jumat. Ya, jadi kalau udah habis sholat Jumat, yang penting sholatnya, udah balik lagi ke kantor, cari lagi rezeki. Jadi bapak-bapak, faedahnya orang yang sholat dia nggak bangun dulu, nggak Allahumma lantas jalan nggak, ya dia zikir dulu, dia baca dulu. Nah ulama-ulama ngajarin tuh zikir-zikirnya nih gitu. Dan zikirnya itu, nah, setelah dia zikir-zikir setengah jam selesai itu. Nah, setengah jam selesai, kemudian tinggal dia kalau dia mau pulang, ya nanti pulang lagi susah. Nah Nabi bilang, dia nunggu sholat, selama dia nunggu sholat dicatat dia itu lagi sholat. Karena dicatat lagi sholat, malaikat kelilingin terus itu. Tapi dia nggak ngerokok, Pak Haji Wadiman. Nih, Pak Haji nungguin Isya. Pas nungguin Isya karena asem mulutnya. Dia keluar, dia ngerokok dulu. Dia ngerokok lama nah. Jadi udah hilang tuh. Walaupun dia nggak pulang, kan Pak Ustadz dia nggak pulang, itu kan dia tahbisuhu, dia diam di situ. Nah kalau udah zikir selesai, ratib selesai, dibaca Quran itu. Dari dulu tuh masjid musola pasti ada gituan dikit itu, atasnya ada Quran, baca Quran. Ada orang dulu nggak pakai kacamata, lampu petromak kalau lagi ada, kalau nggak ada lampu kecil. Ya Allah, memang kita ini udah serba enak, tapi masih mau enak lagi. Udah listrik, udah wudu juga di dalam. Dulu nggak ada musola masjid yang tempat wudhunya di dalam, di luar. Kadang-kadang airnya banyak, jadi hijau tuh air kelihatannya, karena ada lumutnya. Pada sholatnya ini wudhu di luar. Mending kalau mau ada yang beriak buang lagi di situ. Ya kan ya. Ya Allah, kita masih kecil ingat banget tuh. Ada Kang Umar namanya, Haji Umar. Bisa coba lagi di situ. Kita nggak terasa geli itu loh. Udah aja lagi situ. Ya, sekarang lebih canggih lagi, pakai keran. Kalau udah keran nggak bisa. Kamar mandinya untuk ada sendiri, ini sendiri dulu kagak. Di samping kolam dia apa itu?
kadang-kadang banyak daun-daunan jatuh ke situ karena kan lapangan intinya. Ya. Memang ya Allah kalau dipikir ya, dulu ya Rabbal Alamin kita nggak terasa apa-apaan itu. Nah orang dulu minum air dari sumur buat minum nggak pakai dimasak, nggak ada yang perut sakit. Sekarang masih ada nggak tuh yang begitu? Nggak ada udah. Ya Allah ya Rabbi, ya, ini. Jadi kalau dibaca hadis ini memang kena banget. Ya, kena banget bahwa bagi orang yang sholat itu malaikat mengelilinginya dengan membawa kebaikan dari Allah selama dia mantakola, selama dia belum pindah. Itu intakola bahasanya ya, bukan inkotala. Kalau kotala bunuh. Kalau kotala bunuh, intakola pindah selama dia belum pindah. Nah, nanti bisa dilihat lagi dalam kitab-kitab hadis lain, misalnya dalam kitab hadis Ibnu Majah, hadis Bukhari, ada itu hadis yang semacam ini. Nah, mudah-mudahan dari sisa itu kita ya yang nggak ada waktu untuk banyak kesibukan, ya apa salahnya kita duduk, kita tungguin untuk sholat isya dengan satu, kalau memang nggak ada yang ratib, kita baca Quran, kita baca, lalu kita zikir dengan zikir yang lain, atau ada pengajian, selama ada pengajian malaikat mengelilingi kita. Ya, selama ada pengajian. Makanya dulu zaman dulu pengajian cuma maghrib sampai apaan? Isya. Kalau yang habis isya udah nggak ada. Udah gelap betul, ya. Jadi maghrib sampai nunggu isya. Jadi selama dia nunggu antara maghrib dengan isya, kemudian diisi dengan pengajian atau dengan zikir, maka malaikat terus menemani dia sampai selesai sholat isya. Ya. Kemudian Allah panjangin umur kita, pelihara kita dari segala wabah, musibah yang menimpa.